الفاتحة. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa tajibulan wajib. Huruf mudharaahnya pakai ta karena fa'ilnya itu muannas. Apa niyatu fardin, niat fardu fihi ing dalem fardu. Ai fil fardi tegese ing dalam fardu. Walau kifayatan lan senajan iku fardune fardu kifayah. Au nadhron atawa nadhar. Niat mengungkapkan, tapi mengungkapkan dalam hati ya. Niat mengungkapkan dalam hati fardu itu hukumnya apa? Wajib. Kalau sholatnya sholat fardu, meskipun fardunya itu kifayah atau fardunya karena nazar. Kalau sembuh, nanti saya mau sholat 21 rakaat, maka sholat 21 rakaatnya itu maka menjadi fardu. Usolli fardhu nadhrin, saya berniat. Kalau usolli dengan nawaitu itu bedanya apa? Coba sekarang, kalau mau sholat duhur, lalu kita mau mengungkapkan dengan bahasa nasional bukan Arab, bagaimana? Coba Taica. Coba. Bukan saya berniat, saya mau. Usolli itu saya mau. Fi'il mudhari zaman istiqbal. Bukan nawaitu an usolli, ya enggak gitu. Iya enggak sih? Saya mau sholat atau saya sholat fardu maghrib, Allahu Akbar, itu saya sholat fardu duhur, Allahu Akbar, saya sholat fardu, saya sholat atau saya mau sholat fardu duhur. Kalau di Indonesia itu begitu. Kalau wudhu tuh nawaitul wudhu'a, mandi nawaitul husla. Nah, kalau sholatnya sholat fardu itu ada berapa? Ada 3, ada 4, ya ada 3 deh, ada 3. Yang pertama ya sholat fardu benar, yang kedua fardu kifayah, yang ketiga fardunya fardu nazar. Wa ing kana lan senajan ana sapa annawi wong kang salat atau wong kang niat. Khobare kana iku sobian bocah cilik. Liyatamayyaza, lamnya lam apa itu? Lamu kai. Lamu kai itu ambil apa? Liyatamayyaza. Tapi sebenarnya dia kan huruf jar ya? Iya enggak sih? Lam itu huruf. Kenapa bisa masuk ke fi'il mudhari? Karena ditolong oleh an yang dikira-kirakan. Li'an yatamayyaza. Annya dibuang, jadi liyatamayyaza. Jadi kalau tebak-tebakan, apakah huruf jar itu hanya masuk pada isim saja? Boleh nggak huruf jar masuk pada fi'il? Boleh. Fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari itu kemasukan huruf jar, tapi bukan langsung, ada annya. Liyatamayyaza, supaya dadi pemisah opo fardu anin nafli saking sunnah. Meskipun yang niat tuh anak kecil ya harus. Nah, usolli fardhu dhuhri, ada fardonya, usolli fardhu dhuhri. Kalau dhuhrinya kan ta'yin, ya kan?
Usollinya namanya apa? Usolli namanya apa? Qasdu. Fardonya namanya fardiyah. Zuhrunnya namanya ta'yin. Harus dihafalin tuh rukun-rukunnya niat. Ka usolli fardhu zuhri, contohnya kayak usolli fardhu zuhri, anak kecil tetap harus fardhu zuhri. Ya, supaya menjadi apa ya? Supaya ada perbedaan gitu loh, maksudnya antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Masalan, kelawan seumpamane au fardhul jum'ati atau contoh fardhul jum'ati. Wa in adrokalan senejan nemu sopo makmum al imam fi tasyahudiha ing dalem tasyahude Jumat. Nah, usolli fardhu dhuhri contohnya, atau usolli fardhul jum'ati. Wajib dibaca kapan saja, dari awal, pertengahan, atau ketika imam hampir salam sudah tahiyat akhir, assalamualaikum sholat Jumat, ya tetap. Tapi nantinya jadinya sholat duhur kan? Iya, jadinya sholat duhur. Tapi engkau wajib berniat sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu, kalau sholat Jumatnya itu ketinggalan 1 rakaat, maka tinggal nambal 1 rakaat lagi aja. Gitu ya. Jadi imam berdiri di rakaat yang kedua, kita ketinggalan rakaat pertama, kita ngikut imam pada saat imam rakaat kedua, berarti kita akan bersama imam hanya dalam 1 rakaat. Begitu imam salam, assalamualaikum, assalamualaikum, kita naik lagi. Nah sudah, kita 1 rakaat lagi aja untuk sholat Jumat tuh begitu. Paham ya begitu? Tapi kalau imamnya sudah menghabiskan 2 rakaat, kita baru datang, apalagi sholatnya di bawah pohon pisang misalnya, atau kaos kah biasa, ya sudah, usolli fardhul jum'ati, langsung ikut tahiyatnya imam kalau yang lagi tahiyat atau lagi ruku atau apa tuh. Tapi engkau harus 4 rakaat. Ngerti ya? Engkau harus sholat 4. Ya. Sholat Jumat itu sama sholat duhur, sholat Jumat itu pengganti sholat duhur atau bukan? Ulama berbeda pendapat. Wasunnalan dan sunahake fin niyating dalam niat opo idhofatun nyandarake ilallahi ta'ala marang Allah ta'ala. Sunnah di dalam niat menyandarkan niat kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya lillahi ta'ala nanti tuh. Lillahi ta'ala. Gitu, ada lillahi ta'alanya tuh. Nah itu sunnah. Jadi niat kita yang diajarkan di madrasah di SD itu udah bener. Usolli faradadh dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu udah bener. Mas, yang disebutkan lillahi ta'alanya dulu. Tapi sunnah andaikan tidak, artinya gitu. Yang wajib sih usolli fardhul Jumat sudah, usolli fardhul duhri. Sama kayak orang akan nikah itu kalau qabil tuh nikahaha wa tazwijaha, yang wajib tuh apanya? Qabil tuhnya sudah, qabil tuh cukup, mau ngapain lagi gitu. Ya kalau dilanjutin nggak apa-apa, tapi zawi juga apa ya? Ya Bayu, angkahtuka wa zawwajtuka makhtubataka titik halan, qabil tuh. Yang wajibnya qabil tuh. Niat yang wajibnya usolli fardhot. Kecuali kemarin ya, ada ta'yin kalau sunnahnya sebab, kemudian ada usollinya saja. Kalau sholatnya sudah saya mau sholat gitu lah, udah sah itu. Khurujan krono metu. Nah, ini namanya namanya maf'ul li ajli. Tapi harusnya li ajli ya berkaitan dengan hati sih. Rojaan, khaufan gitu tuh. Mahabbatan,
Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Min khilafi man, saking nulayani ulama au jaba kang wajibake sapa man ha ing idhofah. Waliyatahaqqaqo lan supaya dadi nyata apa maknal ikhlasi, maknane ikhlas. Jadi kalau misalnya Imam Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in sih menganggapnya bahwa idhofatun ilallah atau lillahi ta'ala itu sunnah. Beliau menyampaikan demikian itu agar keluar dari beberapa ulama yang menganggapnya wajib. Beliau lebih membebaskan diri, maksudnya berlepas diri dari ulama yang mengatakan itu. Berarti artinya ada ulama yang aujabaha, yang mewajibkan idhofah lillahi ta'ala, itu harus kau sebutkan dalam hati itu gitu. Saya nggak ikut-ikutan lah, kata Imam Zainuddin. Saya mah tetap menganggapnya sunnah. Waliyatahaqqaqo makna ikhlas, supaya makna ikhlasnya itu menjadi nyata. Wa sunnalan dan sunnahake opo ta'arrudun mertelaake li adain marang ada au qodoin atawa qodo. Sunnah juga untuk menyatakan, bukan menyatakan mulut ya, menyatakan dalam hati ini sholatnya sholat ada apa sholat qodo. Berarti udah adaan lillahi ta'ala, udah dua tuh ya. Sholli fardhu dhuhri arba'a rakaatin belum, mustaqbil qiblah belum. Makmuman kan udah kan. Kalau misalnya kita jadi ayan wiyal iktimam, kalau kita jadi makmum wajib untuk mengucapkan makmuman lagi. Ngerti kan? Makmuman gitu. Nah itu udah adaan ini, wa ta'arrudu adain lillahi ta'ala, namanya idhofah. Wala yajibulan ora wajib opo ta'arud, dan ta'arud pun ada atau kodok tidak wajib. Wa ingkana lan senejan ono iku alaihi ing atase man opo faitatun salat kodok, salat tertinggal, bahkan mumathilatun kang madani opo faitah lil muadati marang salat ada. Maksudnya ta'arud li adain, mengungkapkan adaan atau kodoan itu nggak wajib. Gitu, nggak wajib. Meskipun memang yang kau kerjakan itu adalah sholat faitah, sholat yang tertinggal. Meskipun sholat yang kau tinggal kebetulan engkau laksanakan pada sholat muaddah. Contoh, kita mau sholat asar di waktu asar. Kita mau sholat qadha asar kemarin di waktu asar sekarang. Gitu ya. Sudah. Usolli fardul asri lillahi ta'ala boleh. Atau mau sunnah, usolli fardul asri qadhaan lillahi ta'ala boleh. Disebutkan boleh, tidak boleh. Meskipun ada dua asar. Yang pertama asar yang kau kerjakan ada atau qadha, terserah. Mau yang mana duluan. Yang kedua yang kau kerjakan adalah qadha. Yang pertama ada, yang kedua qadha. Yang pertama kau niatkan usolli fardul asri lillahi ta'ala. Yang kedua qadha usolli fardul asri lillahi ta'ala. Ngerti ya jadinya ya? Tapi disunahkan. Yang satu diucapkan ada, yang satu diucapkan qadha. Ngerti kan begitu? Disunahkan. Tapi andaikan tidak apa-apa. Khilafan hale nulayani lima marang perkara i'tamadah kang gantungake hu ingman sapa al Azra'i, Imam al Azra'i hu ingman. Nah, pernyataan ini keluar dari apa yang sudah diprinsipkan oleh Imam Azra'i. Artinya kalau Imam Azra'i berprinsip kalau sholat qadha ya harus diucapkan qadhanya. Harus dan wajib. Itu. Wal ashahu lan utawi kang sah iku sihhatul adai sahe. Sahe ada biniyatil qadha kelawan niat qadha. Baterainya tinggal satu ya. Jadi kalau mati tinggal di YouTube aja nanti lihat. Biniyatil qadha kelawan niat qadha. Wa'ak suhu lan
walikane ada qada. In udhira lamun den ngapura sapa man binahwi ghaimin kelawan sak padane mendung, wa ilalan lamun ora udzur batalat mongko batal qot'an kelaw apa salat qot'an kelawan pasti litala'u bihi krana permainane siman. Wal ashahu, tapi yang sah, yang sahih adalah sebenarnya sihhatul ada, sah melaksanakan sholat ada ya biniyatil qada, dengan niat qada sah katanya gitu. Atau sebaliknya sholat qada tapi dia niatkan ada, itu sah asalkan udurnya karena mendung, misalnya contohnya udurnya contohnya karena mendung. Jika tidak ada udzur maka sholatnya itu batal disebabkan dia sudah mempermainkan nih ya. Dia sholat asar gitu, sholat asar lalu niatnya qada duhur, ngerti kan maksudnya? Boleh. Dia gini, dia sholatnya itu qada tapi ngakunya dia sholatnya itu qada sholatnya itu, tapi ngakunya itu apa? Ada. Sholli fardhul asri qada'an, ya dia kerjakan di waktu apalah. Boleh-boleh saja asal alasannya itu seperti sejenis mendung. Kalau tidak ada alasan maka dianggap batal. Kemudian wa ta'arrudul istiqbali, sunnah mengungkapkan istiqbal mustaqbilal ya mustaqbilal berarti wa ada di rakaat, ya Allah cantik banget. Wa ada, pengen pamer muka aja ke sini. Tahu katanya Salim. Wa ada di rakaati lan milang-milang piro-piro rakaat. Nusolli faradadz dzuhri arba'a rakaatin, masuknya apa? Adadu rakaat. Mustaqbilal kiblati masuknya apa? Istiqbal. Abi udah lama nggak niat itu ya. Mustaqadaan, ya maksudnya ada. Makmuman ya sudah iktimam. Lillahi idofa. Itu ya. Berarti yang diajarkan di madrasah tuh sudah benar, sesuai dengan kitab Fathul Mu'in. Hurujan krono metu min khilafi man saking nulayani wong aujaba kang wajibake. Sopoman at-ta'arrudha ing mengungkapkan lahuma marang istiqbalan ada durakaat. Berarti ada yang menganggap bahwa menyebutkan mustaqbilal kiblati dan hitungan rakaat itu wajib. Wasunalan dan sunahake apa nutkun, mengucapkan biman wiyin kelawan salat kang den niati. Sunnah mengucapkan salat yang diniati, usolli. Kalau orang Salafi atau orang Wahabi maka haram. Di sisi lain sunnah, di sisi lain haram. Maulidan katanya sunnah, merekanya haram. Tahlilan 7 hari
Kita sih menganggapnya sunnah, tapi merekanya menganggap haram. Kalau mau literasi lebih panjang boleh, nggak apa-apa, biar kita mengetahui berbagai macam sekte, ya, berbagai macam sekte. Oh, Islam tuh ada sekian sekian sekian. Kalau Salafi itu berarti naturalisme. Islam yang natural tuh memang ada di Salafi. Cuma kadang-kadang pemahamannya emang rada keliru juga sih. Cuman tekstual banget gitu loh maksudnya. Kalau Salafi tekstual banget. Dan kadang-kadang pengamalannya lebih bagus. Bukan Abi nganunang kita, bukan. Kan kalau Salafi Muhammadiyah itu. Kalau yang berorganisasi Muhammadiyah. Kalau yang militannya namanya Salafi. Ngerti kan? Jadi nggak suka kunut ya haram, bid'ah. Nggak akan dipakai kitab takrib, nggak boleh pakai. Mereka punya kitab sendiri. Tahlilan yang bid'ah, ziarah kubur yang nggak boleh. Itu menurut mereka ya. Gitu. Menurut kitanya sunnah. Kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Cuma minta perlindungan Allah saja, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu benar. Itu. Maka kalau di hadapan Allah salah ya nanti kan kiai-kiai kita yang disiksa. Engkau telah melazimkan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, mudah-mudahan nggak ya. Kalau illa antarallahu bainal halali wal haram ghulibal haram, kan gitu. Tahu sunnah apa haram, berusaha mudah lah gitu. Misal ada orang berprinsip seperti itu ya nggak apa-apa. Kalau kita berkeyakinan sunnah asal kita ngedalil sih nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak punya dalil, nah literasi begitu tuh penting buat prinsip-prinsip dalam kehidupan sehari-hari. Literasi apa aja anak-anak? Ngaji itu bukan nahu sorob aja, tapi nahu sorob tuh fondasi yang sangat bagus. Dan kami sangat mengakui bahwa perjalanan kami sampai saat ini itu sangat tertolong dan terbantu oleh nahu sorofnya itu. Tapi itu sangat ngerasa bener-bener ngebantu banget ya, nahu sorof tuh ngebantu banget. Dalam hazanah keilmuan tuh ngebantu banget. Hampir 80% lah, 90% nahu sorof tuh betul-betul menjadi panggung dalam pikiran kami itu gitu. Sehingga segala-galanya kadang-kadang kita mempunyai prinsip seperti nahu sorof juga dalam menjalankan tugas, dalam menjalankan amanah, dalam berprinsip kehidupan sehari-hari gitu tuh. Tapi nanti mikirnya kalau udah rada matang nahu sorofnya. Kayak tadi ngebahas tentang kana gitu, misalnya contohnya. Seperinci itu gitu nahu sorof. Seperinci itu ya gitu. Berarti dalam kehidupan sehari-hari kita harus memperinci dong. Berarti jangan sampai mendahulukan khobar apabila didahului oleh manafi. Tapi kalau la, maka nggak apa-apa. Misalnya ya, gitu. Gitu ya. Kalau misalnya kalimat itu berarti semuanya adalah nakis. Kecuali 3. Laisa, terus nah, itu berarti masuknya tam. Masuknya harus nakis, nggak boleh tam. Nah, karena mempelajari nahu sorof, ya bisa baca kitab kuningnya, ya akhirnya menerapkan kehidupan sehari-hari pun kayak nahu sorof. Contoh. Maknal ikhlas. Apa itu maknal ikhlas? Kita harus pahami dulu ikhlas itu apa. Definisi ikhlas itu apa? Kebalikan ikhlas itu apa? Ikhlas terbagi menjadi berapa? Deskripsinya ikhlas itu apa? Kalau bisa emang kita menguasai ya, biar kita tetap berada di koridor itu gitu loh maksudnya. Kalau kita bilang ikhlas tuh tidak mengharapkan apa-apa, ya itu juga tidak sesuai definisi. Ikhlas kebalikannya apa? Kita harus tahu dulu kebalikannya. Apa kebalikannya? Riya lah. Kalau ridho kebalikannya apa?
ujub, ridho. Sukhtun, iyalah ridallahi fi ridal. Terus wasuh. Apa bola-bola ridho kebalikannya apa? Kalau hasanah kebalikannya apa? Hasanah. Sayyi'ah. Harus ngerti kebalikan-kebalikan begitu tuh. Biar kita paham segala sesuatu ada lawannya. Sama kebalikannya ardun kan ya? Sama. Kalau takabur kebalikannya takabur. Tawadhu. Takabur itu kebalikannya apa? Tawadhu. Yang kita ya ngerti kebalikan begitu. Nanti bedanya apa itu darun, apa itu baitun, apa itu manzilun, apa itu maskanun. Nah, masing-masing tuh nanti punya. Kan gini, Islam itu agama yang definitif, anak-anak. Abu udah mengungkapkan kemarin bahwa sebenarnya kita itu tidak hidup di lingkungan Islam, hanya tetangga-tetangga kita KTP-nya itu Islam. Tapi kita nggak hidup di Islam, jauh banget dari peradaban Islam, jauh banget. Nah, kalau kita tahu Islam, maka sebenarnya kehidupan kita ala Islam itu nyaman sekali. Islam itu agama yang apa? Definitif banget. Definitif ya, definitif. Terperinci. Makanya orang kalau nahwu sorobnya mahir, bagus, nanti kehidupan kesehariannya itu sebenarnya bagus ya. Kalau direnungi, tapi banyak yang nahwu sorobnya mateng tapi nggak dimati. Tapi sebenarnya kalau direnungi, oh begini ya, ulama seperinci itu. Antara haram dan makruh aja masih diperdebatkan, bayangin coba. Makruh dan haram, antara makruh dengan mubah, antara makruh dan mubah di mu'in itu kan. Kalau begini nanti makruh, kalau begini nanti mubah. Itu kan diperdebatkan sekali ya. Kalau mereka untuk memperdebatkan makruh dan mubah aja sampai segitunya, berarti emang saking hebatnya literasi Islam. Bagi kita makruh mubah kadarku beli dakoni beli apa gitu. Itu. Kalau birrun kebalikannya apa? Birrun itu baik. Fujurun kebalikannya apa? Fujurun. Tapi kalau birrun kepada orang tua, berbakti, kebalikannya apa? Uququn. Oh, ya ngerti. Lama-lama juga tak. Uququn. Kebalikannya tuh. Jadi ada birrun kebalikannya fujur, jahat, nakal, kriminal. Namanya fujur. Nah, kalau misalnya kita nggak ngerti makna ikhlas, jadi kita bingung nantinya dalam kehidupan sehari-hari. Dikiranya ada orang doa minta mobil, nanti kita larang-larang. Yang ikhlas coba kalau doa tuh jangan minta apa-apa. Jadi kita, ya Allah, saya tuh ditagih utang, ya Allah, besok tuh harus ada utang 2 juta. Kalau enggak saya diusir dari kontrakan, ya Allah. Lalu kita dengar, kamu doa apa? Minta sama Allah nggak sopan banget, mintanya uang, duit, minta uang tuh bang. Kamu yang ikhlas coba jadi orang. Kamu wahai sang penasehat, yang salah tuh kamu. Ngerti nggak? Kadang-kadang kita tuh seneng nasehatin orang tapi nggak ngerti gitu loh. Nasehat kita bener apa enggak? Kamu yang salah. Loh, saya salah, saya kan nasehatin bener. Bener perspektif siapa? Ngerti nggak? Kalau ngasih nasihat yang baik dong, ya baik menurut siapa dong? Baik menurut syariat, atau baik menurutmu, atau baik menurutku? Karena beda-beda kan orang tuh. Kalau baik menurutku dan menurutmu itu berarti hawa nafsu. Ya, suami istri bertengkar, lempar-lemparan baskom, dong. Menurut suaminya baik kan? Iyalah, bener sih. Menurut istrinya
baik. Bener tuh, kalau kebaikan sesuai dengan perspektif manusia masing-masing, maka yang terjadi pertengkaran. Maka kebaikan tuh ada standarnya, ada ukurannya. Qadhi, hakim, Quran dan sunnah. Kau yang salah, kau yang benar. Gitu. Jangan menganggap. Jadi saya doa salah. Ya kamu nggak ikhlas doanya. Karena ada orang awam tuh gitu. Karena emang kalau doa minta uang nggak ikhlas. Ya nggak ikhlas namanya. Gimana sih siapa ikhlas? Jangan minta apa-apa. Jadi saya jangan doa. Kan bingung orang begini ditanya. Ya kamu doa aja. Terus doanya apa? Minta surga, minta neraka. Tapi saya butuh uang sekarang. Jadi apa saya nyupang apa gimana nih? Paham gak? Saya harus nyupang kemana nih kalau bukan ke Allah nih? Jadi bingung dia nasehatin tuh. Jadi saya doa minta uang tuh boleh nggak bang? Ya namanya nggak ikhlas. Pertanyaannya boleh nggak? Ya berarti kamu tingkatannya masih rendah. Pertanyaannya boleh nggak? Ngerti nggak bang? Paham nggak begitu? Ya orang tingkatan paling rendah paling tinggi itu persoalannya sah atau tidak, boleh atau tidak, itu dulu. Ngerti kan? Sebuah kaidah yang mengatakan lupa asyai'u setuju terhadap sesuatu berarti setuju terhadap hal yang terkait dari sesuatu itu. Lebih lupa ya. Ntar ya, lagi pikir sebuah. Ini Abi belajar kaidah, tapi kadang-kadang lupa nggak dipakai sehari-hari. Bisya gitu lah, bisyai'in yata'allaku bih. Apa tuh awalnya tuh? Setuju terhadap sesuatu berarti setuju juga terhadap sesuatu yang melingkupi itu. Ini contoh kecil ya. Kita jalan-jalan, mau nggak? Kapan? Berarti menurut kamu mau apa enggak? Mau. Iya, mau apa enggak? Iya, kapan? Jam berapa? Berarti mau. Sudah, itu aja. Mau makan enggak? Lauknya apa? Mau makan berarti. Ngerti kan? Nah, kalau pengen tegas, kamu makan enggak? Ya lauknya apa? Mau makan enggak? Gitu. Mau makan enggak? Itu dulu pertanyaan. Mau tidak? Mau, kalau udah mau kita ngobrolin teknisnya. Ngerti kan? Mau camping enggak? Ya nanti uangnya. Mau camping enggak? Gitu. Mau enggak? Paham enggak? Mau enggak? Ya sebenarnya mau sih mau, cuman wis mau ya, jawabannya mau ya. Kalau sudah mau kita ngobrolin teknisnya. Paham ya? Teknis itu belakangan. Yang penting garis besarnya dulu. Mau enggak? Kamu mau nikah sama saya enggak? Tuh saya itu lagi kuliah. Mau enggak? Enggak usah. Kamu terlalu sempurna buat saya. Mau enggak? Mau enggak? Jawab. Mau enggak? Gitu tuh. Mau, oke. Nikahnya mau 10 tahun lagi apa 70 tahun lagi terserah. Yang penting kamu udah mau ya, nanti saya lamar. Gitu ya. Jadi yang penting begitu dulu. Kalau misal saya jawab sama bersedia atau tidak, mau atau tidak, boleh atau tidak, itu aja. Jadi berdoa minta uang itu boleh atau enggak? Apa enggak? Ya tingkatannya boleh enggak? Ya berarti kamu belum makrifat. Boleh tidak? Bukan masalah saya makrifat atau nakirohnya. Ngerti ya? Tapi boleh atau tidaknya. Ya, kalau kata orang awam sih, boleh nggak? Mau kata orang awam atau ulah boleh nggak? Boleh. Kenapa kamu larang saya? Gitu ya. Paham ya? Kenapa larang? Kalau saya lagi doa, kenapa kamu larang? Ya soalnya kamu nggak ikhlas. Berarti saya nggak ikhlas nih doa nih. Kalau nggak ikhlas berarti nggak boleh. Sekarang pertanyaan, ikhlas itu apa sih?
Paham? Ikhlas itu apa? Bengong dia pasti. Jadi janganlah engkau bertindak sebelum kau berpikir. Jangan maju kanan ke kiri baru kemudian setelah maju kebablasan ternyata belok kiri ya, jangan begitu. Jangan ada orang lain masih dituduh kemudian kita ngebukin lalu udah bonyok, matanya udah keluar, terbukti ternyata dia bukan maling. Ayo gimana kamu? Idza aradta an taf'ala amran fatadabbar akibatahu. Kalau mau ngelakuin apa-apa mikir dulu ngelakuin. Jangan ngelakuin dulu baru mikir. Paham nggak begini? Kamu ngelakuin dulu baru mikir itu bahaya dalam segala hal. Gitu. Al-a'mal ya, at-tafakkur qabla al-a'mal. Berpikir apa? Berpikir itu harus berada lebih utama ketimbang melakukan sesuatu. Jangan gini lah. Nanti nyesel kalau ngelakuin sesuatu dulu mikirin belakangan nyesel. Kenapa ya saya nikah sama kamu? Ya kamunya mau aja. Iya, saya nggak mikir-mikir dulu nikah sama kamu. Ternyata saya nikah sama Hanoman ya. Nah, kenapa? Karena apa? Ngelakuin dulu baru mikir. So mikir dulu. Ini laki-laki baik nggak buat saya? Agamanya bagaimana? Karakternya bagaimana? Akhlaknya bagaimana? Baik atau tidak? Dipertimbangkan. Apakah saya nikah sama dia karena cinta gitu? Fix, silakan nikah. Nanti engkau menyesali pikiranmu sendiri. Gampang kan? Saya yang salah, ya saya udah mikir mateng-mateng sih. Hasil rapat otak saya dan setan saya begini ya wis. Jadinya begitu. This definitif Islam tuh jangan ngawur. Berbicara Islam tuh harus berbicara jangan ngawur, wes. Abi kan biasa, ini suka bercanda Abi orangnya, bukan serius. Sekarang mah modenya mode bercanda. Kalau dulu mah ngotot kan, suka bercanda. Ya Allah, nanti saya kalau masuk kuburan nanti Habib Alawi bin ini, nanti Mbah Hasyim Asy'ari aja yang menjawab pertanyaanku ya Allah. Emang boleh? Emang boleh Mas? Ya boleh. Jadi kalau kita masuk kubur, lalu malaikat Munkar Nakir datang, lalu nanti kitanya bilang, dah kata Mbah Hasyim Asy'ari aja, gitu. Ketua NU. Emang beneran begini terjadi gitu ya? Sebab kalau ketahuan orang Kristen, orang Yahudi dikata-katain kita nanti. Kita jadi orang yang tidak tekstual, tidak prinsipil. Setiap orang yang masuk ke dalam kubur mati pasti ditanya oleh malaikat Munkar. Nah, cuman kadang-kadang kiai-kiai di panggung tuh bilangnya tuh, wes melu NU baik. Nanti kita kalau masuk ke dalam kuburan tidak akan ditanya sama malaikat Munkar Nakir. Kita cukup jawab, woi Munkar Nakir takon bae yang Mbah Hasyim Asy'ari. Tuh masih banyak begitu tuh, banyak banget. Abi ketemu kemarin tuh ngomong gitu. Emang boleh Mas kata Abi? Ya boleh gitu. Bukannya setiap orang akan mempertanggungjawabkan hasil amalnya masing-masing. Ya enggak, udah ada jaminan jadi kiai saya. Kiainya ada jaminan enggak kata Abi? Ada nggak dalilnya yang ketika tanya jawab atau tes lalu kita serahkan tesnya kepada orang lain, ada nggak? Ini lagi ujian nih, kita lagi ujian. Dikasih sodoran kertasnya, kertas ujian, kamu aja yang ngerjain. Ada nggak? Nggak ada. Sekolah, kelas universitas ada nggak ada, pada kuburan. Adapun kisah Umar ibn Khattab ya ada, tetapi tidak berlaku untuk semua orang. Jadi engkau belajar Islam itu tidak definitif namanya, ngerti ya? Kalau belajar Islam secara mendalam dan baik, kau akan menjadi orang yang paling maslahat untuk banyak orang. Tapi ketika engkau ngawur dalam bertutur kata, maka engkau akan menjadi seorang perusak. Al-jahil yuridul islah walam yuslih. Orang bodoh itu maunya baik, tapi ternyata yang terjadi adalah buruk. Ngerti ya? Orang bodoh itu maunya baik, tapi yang terjadi adalah buruk. Coba kita nggak ngerti apa-apa, motor rusak, lalu kita oprek motornya, amburadul motornya. Maunya kita mah dibenerin kabel, yang kita nggak ngerti kabelnya ini kemana, klakson kemana. Pokoknya yang penting mah kita oprek aja dulu. Kita mencoba untuk memperbaiki. Kita itu jahil, nggak ngerti ilmu bengkel, gimana kondisinya motor. Rusak apa bener? Rusak lah. Serahkan kepada ahlinya. Idza wusidal amru min ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau sebuah urusan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya,
Ya fantadhiri sa'ah, maka lihat saja. Sa'ah itu apa? Kehancuran atau waktunya. Jadi sekali lagi nih anak-anak, kalau misalnya kalau kamu bukan ahlinya dalam diem, arti ya. Kalau belum ahlinya diem, bilang wallahu, saya nggak tahu mas, saya ngerti mas. Nah, sifat sok tahu itu harus dihilangin. Malu sama orang yang pinter nanti, dia akan mengukur keilmuan kamu. Ih, bocah mekenen ya. Beli takoni apa-apa sih jawab. Ngaco bisa jawabannya. Ya ngaco loh. Apalagi seseorang yang tidak mengerti tentang syariat lalu ngomongin syariat. Kembali ya. Bagi Habib belajar nahwu shorof itu pondasi. Mungkin kita belum merasakan sekarang manfaatnya. Tapi 70% kehidupan kami itu betul-betul tersupport oleh nahwu shorof. Sampai ke prinsip-prinsip kehidupan sejeli-jeli itu. Jadi kayak memperinci tuh segalanya tuh. Karena emang terbiasa ngaji merinci. Kamu tuh ngaji merinci nih, alfiat. Menurut imam ini boleh, imam ini boleh. Wa mana'ahum ba'duhum, kan ajaza ba'duhum. Jadi akhirnya kamu tuh, oh iya yang ini boleh, yang ini. Sehingga berpikir bijak. Dalam kehidupan sehari-hari itu bijak. Tidak saklek gitu. Nah, ini sosial yang ada dalam nahwu shorof. Di lain sisi kita dapat untungnya baca kitab kuning, kita akan mendapatkan banyak khazanah dan literasi. Tapi di sisi lain kita pun menjadi orang yang definitif, terperinci, tidak gampang i'tirad. Karena setiap perbedaan itu niscaya. Saya juga tahu dalam nahwu shorof itu perbedaan itu banyak sekali. Kita paham mana yang harus diperdebatkan dan mana yang harus sama-sama disetujui. Contoh, surga yang kita tempati nanti itu adalah surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam atau surga baru. Nah, ulama berbeda pendapat. Ini akidah ya. Ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan kelak nanti kita itu akan menempati surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam. Ada juga yang mengatakan kita akan bertempat di surga yang nggak pernah ditempati Nabi Adam. Oke, fair, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan kau mengatakan surga nggak ada. Paham ya? Yang satu ada, yang satu nggak ada, jangan ikutin. Ngerti nggak begini? Jangan diikuti. Nah, akhirnya kita harus paham mana yang harus sepaket kayak gini. Kita harus mengetahui mana yang harus ditoleransi dan mana yang harus tidak ditoleransi. Ngerti kan begitu? Ya, salah satu contoh nih, Contoh lagi misalnya Allah itu bertempat di arsy atau di mana-mana. Allah itu bertempat di mana? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa misalnya. Orang Salafi mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Sementara kita tidak mengatakan demikian. Kita mengatakan dimanapun kita menghadap, maka disitulah ada Allah. Boleh berdebat seperti itu. Tapi jangan berdebat Allah ada apa enggak ya, ada apa enggak ya. Sepakat semuanya harus ada. Kamu boleh duduk ketika tahiyat, mau iftiros, mau tawaruk, terserah. Semuanya sah. Iftiros, tawaruk sah, yang penting jangan tarobu ya. Ketika duduk tawaruk boleh, ketika duduk iftiros boleh. Ngerti kan? Yang penting ngadep kiblat kamu. Jangan duduk pada pengetan. Saya jendela kion. Paham kan? Nah, kita pun harus mengetahui, oh berarti dengan belajar nahwu shorof yang matang nih kita akan bisa. Hanya saja ini anak-anak, belajar itu bukan hanya melulu tentang nahwu shorof. Abi apresiasi kesemangatan kamu untuk baca nahwu shorof. Ini sekedar pengembangan namanya. Pengembangan. Abi tadi udah nyampaikan sama beberapa santri bahwa ada santri yang sudah berjalan, ada santri yang masih dalam rumah. Uncang-uncang angge. Ada santri yang sekarang sudah sampai Jakarta, ada santri yang sekarang masih berkemas-kemas di rumah belum ngapa-ngapain. Artinya santri itu ada yang memang
sudah mulai mendapatkan banyak kritikan, teguran, evaluasi. Ada santri yang memang nggak pernah dikritik, selalu ditoleransi. Maka ketika kita menjadi santri yang tidak pernah dikritik, apalagi sama Abi, sama Mbak Rani, sama Mbak Meli, hati-hati gitu loh. Berarti bisa jadi kita adalah orang yang masih berdiam diri di dalam rumah, belum berjalan apa-apa. Nanti ya. Ini contoh nih. Berjalan itu apa? Ngabdi. Ikut. Nanti setiap ngabdi, ketika kamu ditegur, dievaluasi, ya, itu berarti ilmu. Jangan kamu anggap itu teguran, jangan tersinggung. Makanya dalam bab ini contoh. Assalamualaikum Abi, ada tamu. Siapa tamunya, Mbak? Bentar Abi mau nanya dulu ya. Arti kan begitu? Oh, itu Pak Asep. Dari mana? Nanti dulu Abi. Caranya masuk ya. Dari Pesalakan. Oh, ya udah. Emang ada perlu apa? Nggak tahu ya, binanya dulu ya. Gitu. Ini namanya pekerjaan mindo gawe. Ini salah. Salah satunya pernah negur seseorang yang memang beli flash disk tadi. Beli flash disk nanti ya naik dulu ke Mas Anam ya. Harganya berapa? Nanti dulu ya, naik ke Mas Anam dulu ya. Mas 10 giga berapa? Naik ke Mas. Bolak-balik baru cekin gitu. Tak tegur kan sama. Nah, teguran itu akhirnya menjadikan dia berilmu. Ngerti kan? Setiap teguran itu akan menjadikan seseorang berpengetahuan. Beda kamu yang masih uncang-uncang angge. Ngaji nahwu sorob, belum pernah bergerak sama sekali. Sehingga nggak tahu apa-apa kadang-kadang. Nahwu dan sorof itu penting di pondok, tapi jauh ada yang penting juga secara sosial. Kamu harus bisa mumpuni anak-anak. Cara melayani bagaimana, cara ngobrol dengan ini bagaimana, cara ngobrol dengan itu bagaimana, cara bersikap bagaimana, cara ketika engkau itu berhadapan dengan orang yang membencimu bagaimana, ketika kamu itu lewat di depan orang-orang yang tidak suka sama kamu harus bagaimana. Itu kan semuanya ilmu sosial, al-mu'asyarah kalau dalam bahasa Arab. Kamu harus kuasai itu. Sebab ini terkait dengan masa mendatang yang akan kita jalani. Ilmu nahwu sorob, jadilah itu ilmu rahasia kita. Yang mana nggak perlu disebarluaskan kepada masyarakat luas. Pasti ngantuk, nadhoman nggak bakal bisa. Fa'alayaf ulu fa'lan mandeg. Tetapi kita harus bisa bersosial, karena itu yang paling penting. Ngerti kan? Karena itu yang paling penting tuh itu. Nah, kalau ikut Abi nih, bukan berarti nyuruh ikut Abi. Kalau ikut Abi, mau Mbak ini sih selalu abang ada, setiap baru selalu ada teguran. Harapan Abi mudah-mudahan mereka nggak tersinggung. Setiap Abi salahin nggak tersinggung. Nah, setiap Abi nyalahin tujuannya adalah ilmu. Kadang-kadang emang cara menyalahkan tuh kadang ada yang bahasa lembut, ada yang kita memperlihatkan kekecewaan, ada yang kita berkali-kali aja diomongin tapi nggak terlaksana. Itu semuanya ranah ilmu. Nah, agar kita itu bisa berubah. Nah, ada mbak-mbak yang sudah mulai berada di koridor itu, dan ada mbak-mbak yang masih dalam asrama. Maka secara perkembangan akan lebih cepat mbak-mbak yang ini. Paham ya? Ini disalahin. Disalahin kalau orang yang nggak tersinggung, itu bakal menjadi ilmu. Nanti kelak kita akan bisa menghadapi siapapun. Oh, berarti begini ya salah, ini begini ya salah, ini begini ya salah, ini begini ya salah, begini sini salah. Oh, begini ya salah, buat ini salah. Jangan begitu, stempelnya salah, jangan di situ. Oh, begini ya ilmu kan begitu, ilmu bukan? Ilmu. Akhirnya dia print lagi, meskipun harus rugi, tapi dia dapat ilmu itu. Tanda tangan jangan di sini, tanda tangan di sini. Ini titik mangsanya ada di sini nih. Waktu itu mangsa ada di pojok bawah nih, enggak. Oh, begitu tuh Abi. Ya, makasih Abi. Ya bukan ke Abi aja, kadang Mbak Rani gitu. Tapi bisa tegur lagi. Cara senyum menghadapi tamu, cara kita bertamu kepada seseorang. Andaikan anggap saja kelasnya Mbak Fitri lah, kelas 1 SMA.
Itu kalau cari ilmu itu, untuk menuju 100% kamu itu hanya sudah 25%. Secara sosial. Ngerti kan? Sudah benar. Secara sosial itu baru mendapatkan 25%, dia mondok. Mondoknya 4 tahun. Mondoknya 4 tahun tuh antara 25% atau 30%. Mendapatkan ilmu tata krama, adab, itu saja. Tapi kalau kau tempuh semua ilmu untuk sampai 100%, kamu akan bisa menghadapi siapapun. Dan menghadapi kondisi apapun. Dilalahnya tuh, cocok aja. Tapi harus melalui apa? Ini teguran, kritikan, dimarahin. Nah, jadikan ini semua adalah ranah ilmu pengetahuan baru. Mana ada kalanya, bukan ilmunya sorop ya, ini kaitan dengan ilmu sosial. Ilmu sosial memberikan pelayanan, membuat orang lain senang, membantu orang lain. Ya ini ilmunya, ilmu ini namanya. Arti kan gitu. Ketika ada orang yang minjem uang, lalu kamu nggak punya uang, kamu bisa jawabnya bagaimana agar nggak tersinggung dia. Tapi di sisi lain, kalau kamu nggak bilang nggak punya uang, juga kamu berbohong, bingung kan ya, karena kamu nggak pernah ngerasain itu gitu. Nggak pernah ngerasain itu. Coba kamu di depan Nabi, Mbak pinjam uangnya Mbak 200.000 Mbak, nggak ada, di kantong tuh ada. Oh ya ini kamunya punya uang nggak? Punya, mau dipakai, bilang mau dipakai, jangan bilang nggak ada. Kan begitu gampang. Atau misalnya, Mas mau pinjam uang berapa? 500.000. Saya kasih 70.000 aja, saya hibahkan buat kamu. Saya butuhnya harus nanti aja deh. Saya banyak keperluan serius keperluan. Gitu aja kan. Supaya silaturahmi nggak terpecah. Tegas. Kemudian kadang-kadang kita juga perlu ngayuri, perlu ngademi, perlu semuanya. Nah, kalau kita sudah melalui ini, lalu kita sudah bertahap di sini, nah, maka kita bergaul dengan siapapun akan diterima. Mau di perusahaan, mau di pasar, mau di politik, kita tuh jadi orang nyenengin gitu lah. Tapi kalau kita baru segini nih, nanti kita tetap dianggap ada salahnya, ada leletnya, ada apanya. Bukan berarti memaksakan kamu seperti kerja rodi, bukan. Nih persoalannya, misalnya kalau kita ada tamu, lalu misalnya kan kita pengen memberikan pelayanan terbaik. Tapi kalau memberikan pelayanan terlalu lama, nanti tamunya pulang duluan, akhirnya yang kamu sajikan kosong, tidak akan diberikan kepada siapa, mubazir kan? Itu sebuah kesalahan. Ngerti ya? Nah, kesalahan itu harus ada teguran. Tidak akan mungkin Abi ngaji sosial kepada kamu itu selama 2 hari berturut-turut. Sesosial yang baik itu kamu salah tegur, kamu salah tegur, kamu salah tegur, kamu salah tegur. Begitu itu akan menjadi ilmu. Tidak ada bab pelayanan terhadap tamu, bab ngutang kepada orang lain, bab ini, itu tuh nggak ada begitu. Sehingga Abi harus presentasi ke kamu 24 jam 2 kali itu nggak mungkin. Yang ada adalah, Mbak, itu ada najis, bersihin. Cara bersihnya kayak begini, langsung praktek. Gitu. Nah, ketika kita bersihin bareng-bareng, jadilah sebuah ilmu. Paham kan begitu? Mbak, kalau misalnya apa-apa tuh langsung bales. Ya, tapi sayangnya nggak, ya kamu nggak standby. Tapi kamu bisa serahkan hal itu kepada orang lain kan? Gitu loh. Ya, tapi sama-sama tidur. Kalau sama-sama tidur, berarti sif-sifan. Yuk kita tidur jam segini, megang handphone. Nanti setelah saya jam saya melek jam segini, nanti gantian ya kamu yang punya handphone untuk pelayan wali santri harus standby. Gitu loh misalnya. Kecuali misalnya jam kerja saja. Ini kan ilmu anak-anak. Ini namanya pengetahuan, namanya ilmu. Mbak, duduknya di depan, jangan di samping. Kalau kamu duduk di belakang, nanti kamu dianggap sebagai bos. Mangarib, ya kecuali kalau mangarib, mangarib kan kayak pengantin tadi. Izin mangarib, saya duduk di tengah ya, gitu. Bisa kan izin begitu tuh. Kalau duduk di depan, keder kalau mangarib, bukatan disangkai laki rabi, maka ngomong sama mangarib, punten ya, saya duduk di tengah.
Iya emang enggak Mbak, apalagi kita yang bukan laki-laki gitu. Tapi kalau udah terbiasa kita duduk di depan aja kalau lihat orang yang nggak tersinggung. Karena kalau duduknya kamu itu di belakang atau di tengah mobil misalnya, ya kamu sama saja merasa bahwa yang nyupirin itu adalah supir secara etika ya, masalah etika. Nah kayak gini kan harus ngerti tuh ilmu-ilmu begini nih. Meskipun kelihatannya sepele, nah, tapi kamu harus tahu semua, harus ngerti semua, sehingga ngerti kapan waktunya cepat, kapan waktunya lambat gitu loh. Nah ada keamanan, absen, keamanan pondok putra misalnya absen. Itu datang nggak? Waktu itu datang di absen nggak, bisanya lagi tidur. Kenapa nggak diserahkan kepada yang lain? Kalau orangnya baik hati dia nggak tersinggung. Iya ya harusnya saya serahkan kepada orang lain. Jadilah sebuah ilmu ya. Tapi kalau wah itu aja disalahin, nggak bakal dapat ilmu kamu begitu. Kalau kamu tersinggung nggak bakal dapat ilmu. Nah, kalau dikasih tahu jangan tersinggung. Kalau pengen ilmunya banyak, oh begitu. Iya salah. Gini, ini satu hari atau berapa jam? 24 jam lebih, 24 jam. Buka pondok berapa jam? Ya dari pagi sampai malam lah jam 9. Kamu piket 4 orang kan bisa. Kenapa? Buka absen harus ada pada kamu. Kamu yang koordinator, kamu harus memeriksa saja. Kalau oh ya Abi, baik Abi. Kerjain terus. Ilmu lagi. Ngerti kan begitu? Ilmu lagi. Nah besoknya misalnya ada santri yang keluar nggak pakai baju, nggak pakai apa dan sebagainya, pakai baju bregan aja, Mas itu anak kecil pakai baju gede itu gimana? Punyanya itu saya coba pinjam sama yang lain. Emang kenapa? Nih kalau anak kecil pakai bajunya longgar, nanti kelihatannya nggak pantas, jelek. Kalau jelek akan terlihat pondoknya pun jelek. Jadi usahakan nih. Kalau misalnya ada seseorang yang keluar dari area pondok, kok terlihat penampilannya nggak pantas, kamu keamanan bikin pantas dulu. Periksa dulu, oh ya betul ilmu lagi gitu. Jadi ilmu tuh akan semakin banyak. Dan mbak-mbak tuh ada dua bukan satu, ada yang lagi berjalan nih, cari ilmu begitu. Ada yang lagi standby di asrama saja. Saya berharap kalau kamu masih standby di asrama, kamu minta kerjaan. Maksudnya gini, Barani tegur lah kalau saya punya salah. Jangan didiemin. Solusinya itu ya. Atau kalau tidak sering nyamperin, Barani jangan enggak. Maksudnya gini, kalau kamu nggak bakal tahu kesalahan kamu di mana, perbaikan kamu dari mana, evaluasi kamu seperti apa. Ya ada Mbak Meli apa deketin. Beda apa yang harus diperbaiki gitu. Terus kamu kalau disuruh yang nurut aja.